Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Durayuwana dengan NIM 2284202024. Di sini saya akan membahas tentang bangun ruang. Nah, untuk dimensi 3 bangun ruang sendiri atau bangun ruang adalah ilmu yang mempelajari elemen-elemen pada bangun ruang seperti ukuran, titik, jarak, dan sudut. Bangun ruang yang memiliki dimensi 3 yaitu kerucut, balok, prisma, limas, kubus, hingga bola. Yang pertama ada satu. Di sini saya membahas tentang 3 pembahasan, yaitu yang pertama satu, kedudukan titik dan garis dan bidang dalam ruang. 2, jarak titik garis dan bidang dalam ruang. Yang ketiga, sudut pada bangun ruang. Nah, kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu kedudukan titik garis dan bidang dalam ruang. Kedudukan titik garis dan bidang dalam ruang, yaitu yang pertama ada pengertian titik, garis, dan bidang. Yaitu yang pertama titik, sebuah titik hanya dapat ditentukan oleh letaknya, tetapi tidak mempunyai ukuran atau tidak berdimensi. Tidak digambarkan dengan sebuah nokta, kemudian dibubuhi nama dengan huruf kapital A, B, C, D, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua ada garis. Garis hanya mempunyai panjang saja, tidak mempunyai ukuran lebar. Nama garis ditentukan dengan menyebutkan nama menggunakan huruf kecil, dengan menyebutkan segmen garis dan titik pangkal ke titik ujung sebagai contoh K kecil, L kecil, M kecil, dan lain sebagainya. Terus ada bidang. Sebuah bidang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Nama bidang diambil berdasarkan huruf kapital di titik-titik sudutnya atau menggunakan huruf Yunani, misalnya ada alfa, beta, Y. Terus di sini ada contoh kedudukan pada garis, yaitu kedudukan titik pada garis terbagi menjadi 2 macam, yaitu titik terletak pada garis dan titik tidak terletak pada garis. Di sini bisa dilihat titik M terletak pada garis EF. Ini titik M terletak pada garis E sama F. Dan titik H tidak terletak pada garis EF. Titik H-nya ada di sebelah sini. Dan ini garis EF-nya, berarti titik H tidak terletak pada garis EF. Untuk yang kedua yaitu kedudukan titik pada bidang. Kedudukan titik pada bidang juga terbagi menjadi 2 macam. Pertama, titik berada di dalam bidang. Nah, seperti contoh ini ada titik D terletak pada bidang A, B, C, D. Untuk titik D-nya ini terletak pada bidang A, B, C, D. Untuk titik H tidak terletak pada bidang A, B, C, D. Titik H-nya ada di atas ini. Titik H-nya berada di bidang E, F, G, H. Nah, di sini kan titik H tidak terletak pada bidang A, B, C, sedangkan bidang A, B, C-nya ada di bawah sini, A, B, C, D. Terus di sini ada yang ketiga, kedudukan garis pada garis lainnya. Ada 4 macam kedudukannya. Yang pertama ada 2 garis berpotongan. Apabila keduanya terletak pada satu bidang dan titik persekutuan, contohnya seperti garis AB, ini garis AB berpotongan dengan garis BC, ini garis BC-nya di titik B, ini titik B-nya. Jadi mereka saling berpotongan mempunyai satu titik perpotongan, yaitu garis B di titik B. Yang kedua, 2 garis sejajar. Apabila keduanya terletak pada satu bidang dan tidak memiliki satu titik persekutuan. Contohnya, garis AB sejajar dengan garis CD. Garis AB-nya sendiri ini sejajar, berarti saling sejajar gini ya, saling kayak berhadapan gitu. Ini garis CD. Nah, ini garis AB dan sini garis CD. Terus yang ketiga ada 2 garis berimpit. Apabila keduanya terletak pada satu bidang dan memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Jadi mereka hanya memiliki satu titik. Contohnya garis AP berimpit dengan garis PB. Garis AP-nya itu
Nah, ini garis AB, di tengah-tengahnya ada titik P. Jadi garis AB berimpit dengan garis PB. Untuk yang keempat, yaitu ada kedudukan garis terhadap bidang. Ada 3 macam kedudukan garis pada bidang. Yang pertama ada garis sejajar bidang, apabila tidak memiliki titik persekutuan. Contohnya garis FH sejajar dengan bidang ABCD. Garis FH-nya itu ini, FH sejajar dengan bidang ABCD. Nah, sejajar ini ya, saling berhadapan. ABCD berdampingan. Terus yang kedua ada garis berimpit bidang. Apabila memiliki lebih dari 1 titik persekutuan. Nah, ini contohnya garis BD berimpit dengan ABCD. Ini garis BD-nya, ini garis BD berimpit dengan ABCD. Ini A ke B, B ke C, C ke D, dan ini berimpit dengan garis BD. Yang ketiga, ada garis memotong bidang. Apabila memiliki 1 persekutuan, hanya memiliki 1 persekutuan, apabila memiliki 1 persekutuan, contohnya di sini ada garis HB berpotongan dengan bidang ABCD di titik B. Garis HB-nya, garis ini titik H-nya di atas, titik B-nya di bawah, berarti garis HB-nya ini terus berpotongan dengan bidang ABCD di titik B. ABCD ini memotong ya, seret, dan titik potongnya itu ada di titik B. Untuk yang kelima ada kedudukan bidang pada bidang lainnya. Sesama bidang pun ternyata juga saling memiliki kedudukan. Pertama, ada yang namanya 2 bidang sejajar, artinya 2 bidang tersebut tidak punya titik atau garis persekutuan. Kedua adalah 2 bidang yang saling berimpit, artinya setiap titik di bidangnya itu ada di bidang satunya atau bidang lainnya. Yang ketiga adalah 2 bidang yang saling berpotongan, artinya kedua bidang punya garis persekutuan. Nah, ini ada contohnya 2 bidang sejajar. Apabila tidak memiliki garis persekutuan, contohnya bidang ADHE sejajar dengan bidang BCGF. Ini bidang ADHE-nya, ini ADHE sejajar dengan bidang BCGF. Berhadapan ya. Terus untuk yang kedua, 2 bidang berimpit apabila memiliki lebih dari 1 garis persekutuan. Contohnya di sini bidang ABD berimpit dengan bidang BCD. Bidang ABD berimpit dengan bidang BCD. Nah, tapi dalam satu bidang, tapi ini saling berimpitan ya. Terus untuk yang ketiga, 2 bidang berpotongan. Apabila memiliki 1 garis persekutuan. Contohnya, bidang ABCD berpotongan dengan bidang BCHE. Ini ABCD berpotongan dengan bidang BCHE. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu jarak, titik, garis, dan bidang dalam ruang. Secara umum, yang dimaksud jarak pada dimensi 3 atau bangun ruang adalah jarak bisa kita peroleh dari konsep jarak yang akan kita hitung. Jarak terdekat akan kita peroleh ketika terbentuk saling tegak lurus, sehingga perhitungannya bisa menggunakan teorema Pythagoras. Yang ke-1 ada jarak titik ke titik
jarak antara dua titik adalah dengan menarik garis hubung terpendek antara kedua titik tersebut. Jadi, jarak titik A dan titik B adalah panjang garis AB. Ini titik A-nya di sini, titik B-nya ada di sini. Kita tarik garis dari titik A ke titik B, ini yang dinamakan panjang garis AB. Nah, ini ada satu contoh soal. Jika titik dalam koordinat kartesius, maka jarak kedua titik adalah ini untuk A-nya A1, A2, A3, titik B-nya B1, B2, B3. Jadi untuk panjang AB-nya diperoleh rumus akar dari A1 kurangi B1 pangkat 2 ditambah A2 kurangi B2 pangkat 2 ditambah A3 kurangi B3 pangkat 2. Ini contohnya, tentukan jarak antara titik P 2, 5, 6 dengan titik R 6, 8, 6. Untuk penyelesaiannya yaitu jarak PR-nya rumusnya akar dari 2 kurangi 6 pangkat 2, A1-nya 2, ini B1-nya 6, terus ditambah 5 kurangi 8 pangkat 2, ini untuk A1-nya 5, dan B2-nya ini untuk A2-nya 5, B2-nya 8, terus ditambah 6 kurangi 6, itu ini 6, A3-nya 6, B3-nya 6 di pangkat 2, terus memperoleh 2 kurangi 6 sama dengan negatif 4 pangkat 2, ditambah 5 kurangi 8 sama dengan negatif 3 pangkat 2, ditambah 6 kurangi 6 sama dengan 0 pangkat 2. Terus ini PR-nya akar dari negatif 16, 4 pangkat 2, negatif 4 pangkat 2 itu negatif 16, dan 3 pangkat 2 itu negatif 9. Jadi, untuk hasilnya yaitu negatif 16 ditambah negatif 9 sama dengan negatif 25. Nah, untuk yang kedua, jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis adalah jarak terdekat sebuah titik ke garis. Jarak terdekat diperoleh dengan menarik garis yang tegak lurus dengan garis yang dimaksud. Nah, ini jarak titik B dengan garis G adalah panjang garis B aksen. Jarak titik B dengan garis G adalah panjang garis B aksen. Contoh soalnya, sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H memiliki panjang rusuk 8 cm dengan titik P merupakan perpotongan diagonal bidang atas. Hitunglah jarak titik P dengan garis AD. Nah, ini titik P-nya ya. Penyelesaiannya, jarak antara titik P dan garis AD adalah garis PQ. PQ ini ya. Sehingga diperoleh rumus PQ sama dengan akar dari PR pangkat 2 ditambah PQ pangkat 2. PR-nya tadi di sini 4. Nah, PR-nya 4 pangkat 2 dan PQ-nya ini, maaf ya, ini 8 pangkat 2. Nah, ini PQ-nya 8 pangkat 2. Terus 4 pangkat 2 sama dengan 16, 8 pangkat 2 64, dan diperoleh dari akar dari 16 tambah 64 sama dengan akar dari 80. Akar dari 80 sendiri yaitu 4 akar 5. Nah, untuk yang ketiga ada jarak titik dengan bidang. Untuk menentukan jarak sebuah titik pada suatu bidang, maka terlebih dahulu ditarik garis lurus yang terdekat dari titik ke bidang, sehingga memotong bidang dan garis tersebut harus tegak lurus dengan bidang. Misalkan, titik
B terletak di luar bidang. Ini bidangnya ya. Titik B terletak di luar bidang A, ini bidang A, maka jarak titik B ke bidang A dapat ditentukan sebagai berikut. Jarak titik B ke bidang A adalah panjang garis B aksen. Panjang jarak titik B ke bidang A adalah panjang garis B aksen. Terus yang keempat, ada jarak dua garis sejajar. Di sini, jika ada dua garis yang sejajar, maka jarak kedua garis dengan menarik garis tegak lurus dengan kedua garis tersebut. Seperti tampak pada gambar di samping, di mana garis G dan H adalah dua garis yang sejajar. Garis G, ini garis G, dan ini garis H-nya, dua garis yang sejajar ya. Maka jarak kedua garis tersebut adalah garis PR. Contoh soalnya, diketahui sebuah balok ABCDEFGH dengan panjang 8 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 3 cm. Tentukan jarak antara garis AB dengan garis GH. Tentukan jarak antara garis AB dengan garis GH. Nah, jadi jarak garis AB ke garis GH adalah panjang garis PR. Ini P, ini R. Jadi di sini ada PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. PQ kuadrat, di sini ada 6 pangkat 2 ditambah QR-nya di sini 3 pangkat 2. Terus jadi 6 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. 6 kali 6 36 ditambah 3 kali 3 9, hasilnya akar dari 45. Akar dari 45 sendiri yaitu 3 akar 5. Terus yang kelima ada jarak garis ke bidang sejajar. Untuk mengukur jarak garis ke bidang yang sejajar, maka terlebih dahulu kita tentukan titik sembarang pada garis, kemudian kita tarik garis lurus dari titik tersebut ke bidang, sehingga garis yang terbentuk tegak lurus terhadap bidang seperti tampak pada gambar di bawah, gambar ini ya. Jarak garis G ke bidang A adalah garis PP. Jarak ini garis G-nya. Ini bidang A-nya adalah garis PP. Ini P aksen. Berarti ini kita titik P ke bidang A. Ini titik P aksennya. Jadi ini adalah panjang garis PP aksen. Untuk yang keenam ada jarak bidang ke bidang. Untuk mengukur jarak dua bidang, pilih sembarang titik pada salah satu bidang. Kemudian tarik garis lurus dari titik yang telah ditentukan ke bidang lainnya, sehingga garis yang terbentuk tegak lurus terhadap kedua bidang seperti tampak pada gambar berikut. Jarak antara bidang beta dan A adalah garis AB. Bidang beta ini bidang A-nya, ini titik A di bidang beta, dan titik B di bidang A. Ini adalah garis panjang garis titik A ke titik B. Jadi panjang garis AB. Untuk yang ketiga di sini ada sudut pada bangun ruang. Sudut terbentuk karena dua sinar garis bertemu pada satu titik dalam bangun ruang. Ada banyak titik yang dapat menjadi pertemuan dua sinar garis. Sudut pada bangun ruang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada sudut antara dua garis, yang kedua ada sudut antara garis dan bidang, dan yang ketiga ada sudut antara dua bidang. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sudut antara garis dan bidang. Sudut antara garis dan bidang adalah sudut yang dibentuk antara garis yang menembus bidang dengan proyeksi dari garis tersebut pada bintang.
pada bidang. Garis bidang sejajar. Sudut yang dibentuk oleh garis dan bidang, jika garis itu sejajar atau terletak pada bidang, maka sudut yang dibentuk adalah 0 derajat. Terus yang kedua ada garis tegak lurus bidang. Di sini bidangnya, ini garisnya tegak lurus, kayak menembus gitu ya, menembus bidang tegak lurus. Terus ini ada garis A dikatakan tegak lurus bidang H. Jika garis A tegak lurus pada semua garis bidang pada H yang melalui titik tembusnya garis tidak tegak lurus bidang. Melalui titik tembusnya. Ini untuk garis tidak tegak lurus bidang. Untuk yang kedua ada sudut antara dua bidang atau yang berpotongan. Nah, ini sudut dibentuk oleh dua bidang. Bidang tersebut saling sejajar atau berhimpit, maka besar sudut yang ditentukan adalah 0 derajat. Ini ya, berhimpit atau sejajar. Terus sudut antara dua bidang yang berpotongan di garis G merupakan sudut yang dibentuk oleh dua garis yang berpotongan atau sebuah garis pada bidang pertama, misalnya garis M, dan sebuah garis pada bidang kedua, misalnya garis N, garis-garis M dan N saling tegak lurus pada bidang G. Ini ya, ini bidangnya. Sekian pembahasan tentang bangun ruang. Kalau ada salah kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.